jadi di video kali ini kita akan berbagi tips tentang betina ketika capek saat dilombakan. Kenapa capek? Burung lovebird betina single factor dibuat ngedur seperti burung konslet otomatis nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman maupun joki harus menyadari juga. Jadi kesannya burung single factor teman-teman 1, 2, 3 hari top perform, kemudian di 4-5 harinya biasanya agak rewel. Itu biasa di lovebird betina. Kalau burung udah ngunci kebanyakan udah biasa, itu cuma diistirahatin 2-3 hari ataupun 1 hari beres lagi. Tapi ada juga yang belum beres. Gimana caranya? Jadi menurut pengalaman saya pribadi, buat teman-teman yang masih bingung caranya gimana lovebird betina hilang moodnya supaya moodnya bisa pulih lagi. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, tonton video berikut ini. Jangan lupa subscribe, dan yang belum subscribe teman-teman boleh subscribe dan bantu share. Ya, jadi yang pertama-tama, kenapa burung lovebird single factor betina Anda capek? Ya, biasanya joki ataupun pemula yang baru-baru khususnya teman-teman ya. Jadi berbagi sedikit, sama-sama belajar. Jadi kenapa burung betina capek dilombakan? Itu biasanya jokinya nggak sadar, udah tiap hari dibawa 1-2 hari ngedur, dapat amplop, tapi di 3-4 harinya itu lupa, kadang-kadang nggak konsisten rawatannya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus tersebut, bisa dipraktekkan cara ini kan teman-teman ya. Cara kali ini biasanya ini efektif buat ngeluarin moodnya kembali buat lovebird betina single factor. Jadi gimana caranya? Yang pertama, khususnya lovebird betina SF, burung kalau udah capek, teman-teman kalau bisa istirahatin 2 hari lomba, 2 hari istirahat. Kalau enggak 1 hari istirahat. Itu posisi lomba sore hari. Jika posisi lomba malam hari, itu biasanya kalau besoknya lomba juga di pagi hari itu biasanya nggak maksimal. Gimana buatnya maksimal? Yang pertama, kalau teman-teman niatnya ngedur buat lovebird single factor teman-teman, ini saya bahasnya buat lovebird yang sering dilombakan teman-teman ya. Jadi bukan burung bahan. Jadi buat burung yang tiap hari cari losgan. Ya, jadi yang pertama, teman-teman bisa paksain. Caranya gimana? Sebelum teman-teman berangkat, ini saya bahas yang lomba sore teman-teman ya. 1-2 hari biasanya burung top perform. Nah, teman-teman bingungnya di 3 hari sama 4 hari. Burung agak rewel. Jadi buat 3 sama 4 hari, teman-teman sebelum lomba 1 jam biasakan tetes madu apapun, yang penting madunya murni. Kenapa murni? Kalau kita beli di sasetan, yang pastikan tuh, saya pernah nyoba tuh buat di leher agak serak, orang aja minum serak, apalagi burung ya. Jadi itu madu teman-teman 1 jam, kalau enggak 2 jam boleh. Biasanya lomba jam 3 nih, sebelum berangkat intinya ditetesin madu dulu. Tetes aja di mulutnya, pegang aja burungnya nggak apa-apa. Kalau burung udah enak di tempat lomba pasti dipegang, nggak ngaruh. Asalkan di rumah, jangan di tempat lomba dipegang, itu ngaruh biasanya. Ntar didis di atas. Jadi yang pertama-tama teman-teman, madu itu tetes langsung di paruhnya, kira-kira 5 tetes sampai 10 tetes. Kemudian masukkan di sanggar lagi, kemudian prepare bawa ke lomba. Di tempat lomba biasanya dia diem. Kenapa? Karena masih ngerasain madunya. Ntar kalau udah enak, agak bunyi dikit-dikit, teman-teman baru bisa setting ulang, seperti settingan buat teman-teman biasanya nyeting burungnya tersebut.
itu biasanya enak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sistem capek seperti itu, teman-teman usahain siangnya udah pakai madu. Nah, kalau bisa burung capek, gregetnya pasti sama emosi birahinya tuh aneh, error. Jadi biasakan teman-teman yang biasanya di keroncong full, kadang-kadang dipancing cuma pakai MP3 terus jalan, itu kalau kondisi capek jangan digituin teman-teman. Jadi kalau kondisi capek, dia teman-teman cari apa ya, kesannya untulan ataupun lobet lain. Dan kalau teman-teman sebelum naik, pastikan dempet sama burung tersebut. Kenapa begitu? Soalnya kalau burung nggak fit, nggak kondisi, itu otomatis burungnya loadingnya lama, nggak kayak sefit sebelum-sebelumnya. Jadi itu penting. Jadi teman-teman udah setting siangnya, kasih madu, datang lapangan udah enak, disetting seperti biasanya, burung mulai kondisi seperti biasanya. Biasanya sayap ngilang, terus sayap keter bisa, badan kenceng, mulai ngetik, mulai kuek-kuek. Nah itu finalnya teman-teman sebelum naik cari jajaran burung vector yang dia kesannya ngetik-ngetik ataupun kuek-kuek, dempetin gini aja udah. Ntar kira-kiranya ini gacuan teman-teman udah birahi naik, udah kuek-kuek kesannya tinggi, itu baru teman-teman langsung jalan di pedok, langsung dinaikin. Itu biasanya loadingnya ntar cepet lagi, pulih lagi. Itu yang cara pertama. Dan yang cara kedua, efektifnya benerin burung yang lagi capek, teman-teman boleh cek di video kali ini. Saya buatin di video kali ini di burung saya sendiri. Ya main sore malam hari single reel, cuma kita walaupun single tetap mainnya cari apa ya, kesannya, cara tersendiri supaya burung tersebut selalu enak, konsisten, dan gak macet kayak burung-burung lainnya lah ya kan. Banyak teman-teman hari ini juara, besok udah hilang. Jadi kesannya kita harus pinter-pinteran juga merawat burung supaya setidaknya burung tuh selalu bunyi, menang hari ini, hilang selanjutnya, itu kan kesannya nggak enak juga. Jadi harus konsisten juga, harus pikirin gacuan kita, jangan nyerah kesannya. Soalnya lobet betina 1001 settingannya banyak banget. Jadi buat yang kali ini saya cuma bahas 2 aja. Ini kebanyakan cocok buat betina-betina vector semuanya yang pernah saya coba. Biasanya teman-teman ya, beda lagi kalau cuacanya jelek, jadi agak kurang maksimal juga biasanya kalau buat burung bahan-bahan kesannya. Kalau buat burung kunci, walaupun kunci juga kalau cuacanya sekarang kan cuaca hujan dingin ataupun malam hari dingin, itu ngaruh juga sih. Harus maklum juga jadinya kita jadi joki, nggak boleh nyalain burung juga ya. Jadi yang kedua, boleh cek di video kali ini namanya sistem mandem. Kalau menurut saya ini sistem apa ya kesannya, sistem penaikan birahi secara langsung. Jadi kita cari burung betina SF single reel yang ngedik-ngedik, yang koek. Jadi di gacuan kita ini yang diem, kesannya diem, kurang greget, kita masukin jadi satu burung yang single tadi, masukin. Ini otomatis burung kalau pertama ketemu dia pasti ngefek, top performnya langsung pulih lagi, ngeluarin durasi, ngeluarin ngekeknya dia. Pokoknya di tutorial dia itu intinya lobet tuh kalau vector nggak mau kalah sama burung-burung vector lain, jadi pasti taruh ya. Jadi ini bukan diuntul, jadi ini kesannya dadakan supaya memicu supaya birahinya dia otomatis naik. Masukin aja 2-5 menit dan jangan sampai berantem. Cara ini harus ditunggu, jadi buat teman-teman jangan ditinggal. Burung gacuannya kalau kalah nanti bisa pusing teman-teman, bisa pusing, jadi berantem nanti bulunya dicapik-capik apa-apalah gitu. Jadi harus ditunggu. Cara ini
saya ada di video ini. Tadi saya praktekkan, soalnya di burung saya kelihatannya udah mulai capek. Jadi cara ini 5 menit aja digunakan. Nanti sesudah 5 menit cabut lagi, perawatan seperti semula, single biasa. 10 menit 1 hari rawatan aja nggak apa-apa, seperti konten sebelumnya teman-teman ya. Jadi itu real rawatan harian saya seperti itu. Jadi 2 cara itu biasanya efektif buat ngeluarin moodnya lovebird betina supaya pulih lagi. Jadi buat teman-teman boleh dicoba, simple, nggak ribet, tapi hasilnya maksimal pastinya. Di kondisi burung tersebut, jika nanti udah ngekek terus, udah mulai keakur, teman-teman jangan lebih dari 5 menit. Pokoknya 5 menit ke bawah diambil lagi untulannya tadi. Tapi bukan untulan seterusnya teman-teman ya. Itu hanya buat kondisi burung betina single factor jika merasa kita lihat sudah capek dan sangat capek. Kalau nggak capek jangan dimasukin, nanti malah malah bocor terus. Jadi dipakai waktu kondisinya nggak enak aja. Jadi dan untulannya itu bisa berubah-berubah, soalnya itu cuma sistem chest. Jadi kita masukin, ntar moodnya dia enak lagi, fact-nya keluar, volumenya keluar, udah diambil lagi, maupun dibuang maupun pinjem itu terserah. Penting gacuan kita utuh dan kondisi lagi. Itu buat burung capek seperti itu. Jadi buat hari ini di terapi seperti itu, teman-teman besoknya bisa istirahatin 1 hari aja, besoknya gas lagi, itu pasti enak lagi. Tuh kunci stabil salah satunya main burung single factor. Jadi selagi dia capek jangan didiemin, jangan cuma didiemin istirahat, jangan. Kasih terapi seperti itu. 2 tadi teman-teman ya. Jadi satunya tadi pakai madu, yang keduanya pakai sistem kaget kesannya. Kita masukin langsung, daya fact-nya keluar, gregetnya keluar, dan dia pulih lagi. Ya, jadi seperti itu saran saya buat pengalaman saya, berbagi buat teman-teman. Jadi kira-kira cocok, alhamdulillah buat teman-teman ya. Jadi bisa dicoba cara simpel tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi yang masih bingung ataupun mau tanya-tanya boleh komentar di bawah ini teman-teman ya. Ya, jadi saya tutup dulu. Sampai di video berikutnya kita bahas-bahas settingan simple harian buat lovebird betina single factor teman-teman ya. Ya, terima kasih. Selamat berbuka dan selamat Lebaran. Ya, jadi nomor 2 settingannya seperti ini teman-teman ya. Jadi burung single factor bisa dimasukin semua warna ataupun lovebird bebas, yang penting betina. Tujuannya untuk memicu dia supaya moodnya kembali lagi dan factor kembali. Ciri-cirinya seperti ini, bunyi terus, badannya kenceng. Dan ini bukan untulan ataupun pasangan teman-teman ya, ini dadakan. Ini cuma dia biar pulih lagi greget ngekeknya. Jadi seperti ini, kemudian dibuang lagi temennya yang dimasukin di sangkar tersebut, dan besoknya teman-teman bisa rawat secara single factor seperti rawatan harian sebelum-sebelumnya. Jadi khusus buat capek aja. Jadi kalau nggak capek banget jangan dilakukan seperti ini. Ini efektif buat semua betina single factor teman-teman ya. Semoga cocok buat gacuan teman-teman. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish and one. Yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never